Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali kami dari TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa kembali hadir menjumpai Anda, menemani Anda di tengah-tengah kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta dalam acara Fokus Islami. Dan seperti biasa kita akan mengangkat satu tema, bagaimana kita akan mendapatkan amalan serta juga meningkatkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Syamsuri Jufri SSMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Ustadz ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf lahir batin Ustadz. Saya juga mohon maaf lahir batin. Iya banyak salah ya? Sama-sama. Enggak lah, saya nggak punya salah Ustadz, insya Allah. Baik, dan juga di tengah-tengah kita telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Jauhratul Hadra Permata Hijau Permai yang diketuai oleh Ibu Haja Juwariah Adabudin. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Ada yang sudah puasa Syawal? Ada? Oh baik, Alhamdulillah, baik. Dan juga kita akan tadi saya juga sudah, saya akan mengundang pemirsa di rumah untuk interaktif dengan kami di studio melalui 081144606600. Jadi kita akan interaktif, Anda bisa bertanya terkait tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana merawat amal pasca bulan suci Ramadan. Jadi seperti kita ketahui bahwa di bulan Ramadan kemarin kita banyak melakukan amal ibadah yang kita tahu amalannya berlipat-lipat ganda Ustadz ya. Nah bagaimana sih nantinya kita akan mempertahankan ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan yang lalu, sehingga amalan kita bisa bertambah banyak lagi tentunya sebagai bekal kita nanti di akhirat insya Allah. Namun sebelumnya kita akan dengarkan lantunan sholawat dari Majelis Taklim Al-Jauhratul Hadra. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Bushra lana nilnal muna zalal ana wa fallana wa dahru anjaza wadahu wa labishu adhamulana. Bushra lana nilnal muna zalal ana wa fallana ya nafsu tibi ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa nuril absari wa diyai
zalal ana wa falana wa dahru anjaza wadahu wa labishru adhamu lana bushra lana nilnal mula zalal ana wa falana ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaru lahat lana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdari wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, Ustadz. Kalau dengar sholawat itu kok hatinya kita jadi apa ya Bu ya? Tenang ya, adem. adem, damai. Yang tadinya penuh emosi, tapi kalau bersolawat langsung reda. Yang tadinya kesel sama suami, jadinya sekarang kok "Ih, suami saya kok cakep banget gitu kalau dengar solawat. Ustadz, kita langsung saja. Ini bagaimana sih kita harus merawat amal kita pasca bulan Ramadan. Tadi kita tahu bahwa di bulan kemarin tuh kita berlomba-lomba melakukan ibadah, semuanya kayaknya tidak ingin kita tinggalkan. Betul. Nah, biasanya kan penyakit ya, ibu-ibu ya, setelah itu kembali lagi bermalas-malasan. Iya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi tema kita tadi disebutkan merawat amal pasca Ramadan. Ya. Tema ini menjadi penting karena tadi sebagaimana disebutkan ini penyakit umum di masyarakat. Kalau bulan Ramadan pada rajin semua. Penuh masjidnya. Wah, begitu Ramadan berlalu juga rajinnya. Nah, itu di luar. Kalau majelis taklim kita di sini saya kira Alhamdulillah enggak, ya. Enggak jauh beda maksudnya. Iya. Iya. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita karena perhitungan yang sesungguhnya itu adalah di akhir. Jadi kalau ibarat lomba lari atau balap sepeda atau balap motor, bukan yang dihitung startnya dengan di tengahnya. Garis finishnya yang dihitung. Garis finish yang sesungguhnya itu adalah kematian kita. Dalam hadis dikatakan itu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung dari penutupnya. Jadi yang paling menentukan itu penutupnya. Jadi bukan yang hari ini. Jadi kalau sekarang kita rajin, jangan terlalu bangga dulu. Karena belum tahu bagaimana ujungnya nanti. Demikian pula pendosa, jangan dihina, jangan dicaci maki. Jangan langsung dijudge divonis, betul, tidak boleh. Siapa tahu dia bisa sadar dan ujungnya bagus. Nah, ini penting menjadi perhatian kita karena perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana mencapai garis finish dengan baik. Makanya merawat amal itu penting. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama itu menjaga keikhlasan. Karena ruh daripada amal itu adalah ikhlas. Kapan keikhlasannya hilang, habis amalnya. Ya alhamdulillah dengan puasa pasti kita ikhlas lah. Karena puasa itu ibadah rahasia. Cuma sekali lagi perjalanan waktu, apakah kita mampu mempertahankan keikhlasan itu? Makanya ulama sufi mengatakan, ikhlasu kalil amali yahtaju ilal ikhlas. Keikhlasanmu dalam beramal itu masih butuh lagi satu keikhlasan untuk menjaga keikhlasan yang pertama. Karena kan ada kasus dalam Al-Quran itu. Ya. Bersedekah, ikhlas. Di belakang tidak ikhlas, dia ungkit. Apa kata Al-Quran?
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau dengan kata-kata yang menyakitkan. Dulu sudah dapat pahala karena ikhlas. Belakang dia minta tolong sama orang tersebut, tidak ditolong. Dia tidak nunjuk dulu waktu saya bantu. Udah kembalikan habis. yang pernah saya kasih. Habis. Nah, kan ada yang begitu. Ketika Ustaz. diungkit, habis. Ini menjaga keikhlasan ini berat. Dan kalau kita baca kisahnya iblis ketika terusir dari sorga itu, Ya. kan dia bersumpah itu. Iya. Wala ugwiyannahum ajmain. Saya akan sesatkan seluruh anak cucu Adam itu. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yes. Jadi hanya orang ikhlas yang bisa selamat dari godaan setan itu. Kalau kita tidak ikhlas, habis kita itu. Yang merusak keikhlasan itu kan kalau riya ketika melakukan, yang memperlihatkan. Tapi ada yang kedua itu yang saudaranya riya itu sum'ah, memperdengarkan. Oh, Memperdengarkan. memperdengarkan pada orang lain. Ya, misalnya ada orang menyumbang. Al-fulan 300.000. Saya juga sumbang. Sekian semalam. fulan 100.000. Langsung dia bilang, kenapa kau menyumbang disebut-sebut nama? Terus ada tanpa nama 1 juta, dia bilang, yang tanpa nama saya itu. Kan? Tadinya dia tanpa nama supaya ikhlas. Tapi karena dia kasih tahu orang bahwa yang 1 juta itu saya. Jadi keinginan untuk disebut sebagai orang ikhlas itu adalah tanda ketidakikhlasan. Ini. Jadi keinginan disebut sebagai orang ikhlas itu adalah tanda ketidakikhlasan. Ada karpet baru di masjid. Tidak ada pengumuman. Siapa yang nyumbang ini? Langsung dia bilang, saya. Tadi jam 3 subuh saya antar karena saya ikhlas tidak mau dilihat sama orang. Betul. Tapi terlontar ya, Tapi terucap. Nah, itu namanya sum'ah, memperdengarkan kepada orang. Memperdengarkan supaya orang tahu bahwa dia orang ikhlas. Itu tanda ketidakikhlasan, itu juga menghancurkan amal kita itu. Makanya berdoalah kepada Allah, ya Allah, Allahumma jalni min ibadikal mukhlisin al mukhlasin. Jadikanlah aku orang yang ikhlas dan diikhlaskan. Ini ada beda ini. Dalam bahasa Arab itu mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis itu masih dia yang berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas, Allah yang jadikan dia sebagai orang ikhlas. Kita mintalah dua-duanya kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang mukhlis sekaligus menjadi orang yang mukhlas, yang dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu ya yang perlu kita perhatikan, merawat amal. Ikhlas ya. Jaga Ustaz. keikhlasan. Baik. Jaga keikhlasan. Yang kedua, konsisten. Jadi amalan-amalan bulan Ramadan kemarin jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang hilang kan cuma sholat tarawih saja. Iya. Ya, kalau sholat tarawih kan tidak ada di luar Ramadan kan. Puasa masih tetap ada Senin Kamis, ada Syawal, ada Yaumul Bid, masih banyak. Puasa masih ada. Sholat tahajud juga masih ada. Bacaan Al-Quran juga masih ada. Sedekah juga masih ada. Yang hilang cuma sholat tarawih saja. Ini saya dapat chat WA dari seorang jemaah majelis taklim waktu sebelum Ramadan. Apa dia bilang? Ustadz, bagaimana bacaan Al-Quranku ini? Apakah saya mulai bacaan baru atau melanjutkan bacaan tahun lalu? Melanjutkan. Jadi terakhir dia baca Al-Quran itu Ramadan tahun lalu, itu pun tidak tamat. Itu pun tidak tamat. Ini kan gambaran bahwa masyarakat kita ini masih banyak seperti itu. Ketemu Al-Quran bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan berlalu, sudah. Al-Quran nanti sampai jumpa tahun depan. Ini sebuah kesalahan besar nih. Iya, kalau kita diberikan umur panjang. Iya, betul. Sebuah kesalahan besar. Coba untuk khusus ini nanti Bapak Ibu dan pemirsa bisa lihat nanti di penghujung surah Al-Muzammil itu. Ada 3 kondisi sulit, ya. Ada 3 kondisi sulit yang disebutkan oleh Allah di situ. Ya. Alima an sayakunu minkum marda. Allah mengetahui di antara kalian ada yang sakit. Wa haruna yadribuna fil ard. Dan sebagian lagi melakukan perjalanan di muka bumi. Ya. Yabtaguna min fadlillah, mencari nafkah. Jadi sibuk mencari nafkah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian lagi sibuk membela agama, jihad fi sabilillah. Sakit, sibuk mencari nafkah, berperang di jalan Allah. Tapi apa pesan Al-Qur'an? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jangan alasan sakit, jangan alasan sibuk mencari nafkah kemudian tidak baca Al-Qur'an.
Jangan Nah, kalau orang sakit saja dan orang yang sibuk mencari nafkah masih diperintah baca Al-Quran, bagaimana dengan yang tidak sibuk itu? Jadi ini jangan sampai sekali lagi amalan-amalan di bulan Ramadan itu langsung kita tinggalkan sama sekali, jangan. Rawatlah itu. Kalau misalnya volumenya tidak bisa sama ya dimaklumi karena bulan bonus Ramadan kan pasti beda lah semangatnya. Tapi minimal jangan tinggalkan total. Jangan ditinggalkan total. Ini sebuah kesalahan. Jadi tetap melanjutkan amalan-amalan itu. Kemudian yang ketiga, ikhlas, konsisten. Ya, yang ketiga, kebaikan itu yang diterima oleh Allah biasanya ditandai dengan munculnya kebaikan-kebaikan baru. Jadi maksud saya, ibadah-ibadah sunnah yang menjadi kaitan dengan ibadah puasa itu juga dijaga. Misalnya puasa Syawal 6 hari itu. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu sudah menjalankan walaupun belum tuntas ya. Tetapi itu sudah sebuah tanda bahwa ini adalah bagian daripada merawat amal kita. Dalam hadis kan disebutkan, "Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal, kana qasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian menambahnya 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Cuma memang sering jadi pertanyaan, yang mana didahulukan? Qadha dulu atau Syawal dulu. Itu yang sering jadi pertanyaan. Sejauh Mami kapan ini? Jawab aja. Tadi saya juga baru mau nanya, Ustaz, saya belum bayar qadha, saya ini harus Syawal juga. Oke. Jadi yang paling afdal dulu. Yang paling afdal tentu membayar qadha dulu. Qadha dulu ya, Ustaz. Baru Syawal. Karena qadha ini hukumnya wajib, Syawal hukumnya sunnah. Dalam kaidah fikih kita mendahulukan yang lebih wajib penting dari yang penting. Jadi mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Sama-sama penting, tapi qadha lebih penting karena wajib. Itu yang paling afdal. Tetapi boleh Syawal dulu. Boleh Syawal dulu karena pertimbangan waktu. Syawal itu waktunya hanya 1 bulan. Qadha waktunya 11 bulan. Jadi walaupun sama-sama muwassa, sama-sama luas waktunya, tapi membayar qadha lebih luas waktunya dibandingkan puasa Syawal. Dan ada riwayat yang sahih menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah istri Rasulullah itu biasanya membayar qadhanya itu nanti di bulan Sya'ban. Sebulan sebelum Ramadan. Betul. Berarti Syawalnya duluan. Istri Nabi ini, Aisyah, berarti Syawalnya duluan dibandingkan qadhanya. Oke. Kemudian amalan-amalan yang sifatnya sama tadi, bukan puasa Syawal saja, tapi dilanjutkan dengan puasa itu tadi Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud juga boleh ya, Ustaz. Diteruskan itu puasa-puasa sunnah itu, diteruskan. Dan saya kira kalau ibu-ibu ya sudah paham betul bagaimana kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya ibadah puasa itu lebih kepada niatnya. Kalau niatnya kuat, insya Allah puasanya kuat. Kalau niatnya lemah, jadi lemah. Jadi lemah. Baik, Ustaz. Ya. Ustadz, kita tahan dulu, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya akan memberikan kesempatan kepada 2 penanya dulu. Ya, Ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Haja Juwaria Adabudin dari Majelis Taklim Al-Jaulatul Hadra. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan? Baik. Mohon penjelasannya, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juwariah Adabudin. Dan selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Bu? 2 penanya. Oke, jangan malu-malu, Bu. Angkat tangan. Saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawati Yonggang. Iya. Dari majelis yang sama. Iya. Yang saya ingin tanyakan, upaya apa saja yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan husnul khotimah? Terima kasih. Penjelasannya. Baik.
Wah, pinter nih Ibu Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustadz, sepertinya Ibu Darmawati tadi ada kontak batin gak nih dengan Ustadz sebelum kesini? Tadi kan sebetulnya sudah dijelaskan ya Ustadz ya, bahwa endingnya kita nih, di finalnya kita nih yang menentukan. Jadi tadi berkaitan. Baik Ustadz, bagaimana supaya tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan? Iya. Jadi tadi disebutkan bahwa merawat amal itu salah satunya adalah konsisten atau istiqomah. Yang ditanyakan lagi bagaimana caranya istiqomah. Nah ini dia. Jadi ada 3 hal berkaitan dengan hal ini. Yang pertama pengetahuan dulu. Kalau kita tahu fadilah istiqomah, keutamaan konsisten dalam kebaikan, maka itu akan menjadi motivasi bagi kita. Disitulah pentingnya kita hadir di majelis taklim, mendengarkan ceramah. Karena itu seperti kalau baterai casnya di situ. Dicas. Kalau sudah dicas kan bagus lagi itu, kuat lagi. Jadi memang harus rajin ikut pengajian, mendengarkan ceramah itu. Kemudian ada sisi dari kita upaya dan ada dari sisi Allah berupa hidayah. Kalau sisi dari Allah berupa hidayah ini yang harus kita minta dengan doa. Jadi ada banyak doa dalam Al-Qur'an dengan hadis yang berfungsi untuk menjaga konsistensi kita dalam beramal. Supaya kita istiqamah. Misalnya surah Ali Imran ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hatiku setelah engkau beri petunjuk. Sudah dapat petunjuk tergelincir. Dibolak-balik lagi hatinya. Bolak lagi. Jadi kita minta supaya tidak berpaling, tidak bergeser itu. Jadi baca ini. Bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Kalau saya pribadi biasa bacanya dalam sujud. Dalam sujud terakhir itu. Rabbana la tuzigh. Supaya kita tidak berpaling dari jalan. Ali Imran ayat 8 iya. Bu ya. Kemudian kalau dalam hadis itu ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa termasuk doa yang disebutkan oleh Nabi paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sama saja boleh dibaca dalam sholat, boleh baca di luar sholat. Ini yang dari sisi Allah tadi. Jadi kita minta supaya dikasih anugerah. Kemudian dari sisi kita juga ada upaya ya. Upayanya tadi amalan-amalan itu jangan berhenti. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang konsisten walaupun sedikit. Ya? Sedikit tetapi terus-menerus. Terus-menerus. Jadi itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan misalnya ngaji, langsung 5 juz. Tapi bulan depan baru nyambung lagi. Allah lebih senang yang konsisten 1 juz tiap hari. 1 lembar lah Ustadz ya. Kalau 1 juz kan kebanyakan. Nggak dicicil. Kan perempuan suka nyicil dicicil aja. 2 lembar tiap waktu sholat. Iya, 2 lembar ya Ustadz. Ya, dicicil. 2 lembar. Tapi kan banyak terus menerus. Ya. Yang penting konsisten. Itu yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan yang langsung banyak tapi langsung berhenti. Jadi konsistensi. Jadi 3 hal tadi. Jadi bagaimana caranya istiqamah? 1, pengetahuan. Jadi ibu harus rajin ikut kajian, mendengarkan ceramah, majelis taklim dan sebagainya. Yang kedua, minta kepada Allah dianugerahkan itu. Dianugerahkan. Yang ketiga, upaya dari kita. Upaya dari kita untuk senantiasa menjaga amalan-amalan itu, walaupun mungkin tadi volumenya tidak sama lagi, tetapi jangan ditinggalkan sama sekali. Frekuensinya tetap Iya. Ya, 1 kali 1 minggu kan ada fokus Islam ibu-ibu. Ya. Jadi bisa kan tiap minggu tuh sekalipun bukan majelis taklimnya yang hadir kan bisa dinonton di televisi. Bisa, betul. Ya. Lewat radio, lewat YouTube, banyak media sekarang. Ya. Baik, Ustadz, yang kedua tadi, upaya apa supaya kita bisa husnul khotimah? Ini pertanyaan paling penting ini karena ini tadi penentuan. Finalnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu dihitung dari penutupnya. Kalau bicara tentang kematian ibu, kan 3 hal itu ya. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana caranya kita mati. Itu 3 hal. Kapan kita mati tidak usah terbebani. Biarlah itu menjadi urusan Allah.
Di mana kita mati juga biarlah menjadi urusan Allah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita mati. Karena cara kematian ini ada dua. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada yang mati dengan baik, ada yang mati dengan jelek. Dan tadi Nabi katakan, kalau mau lihat ahli surga atau ahli neraka, lihat perbuatan terakhirnya sebelum meninggal dunia. Itulah husnul khatimah itu. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah bagaimana caranya supaya dapat husnul khatimah itu. Kok penjelasannya agak ngeri-ngeri ya Bu ya? Kok kematian ini? Nah, ini tadi pertanyaannya Ibu Haja Juwar ya tadi, itu menjawab satu itu. Konsisten, istiqamah. Orang yang istiqamah dalam kebaikan, insya Allah 99,9 matinya itu husnul khatimah. 99,9. Kenapa? Karena Nabi yang katakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Orang akan menemui ajalnya itu berdasarkan kebiasaannya ketika hidup. Jadi kalau kita terbiasa dengan kebaikan, insya Allah matinya juga dalam kebaikan. Terbiasa dengan keburukan, maka kematiannya juga dalam keburukan. Makanya hati-hati membuat kebiasaan. Hati-hati. Kalau yang saya ingat ada seorang ustadz, kalau jam 2 dia sudah bangun. Tahajud 8 rakaat, 3 witir. Terus ngaji 1 juz, nunggu waktu subuh. Zikir sampai masuk waktu subuh, pergi masjid berjamaah. Sudah itu berzikir lagi. Kemudian mengajar. Gitu. Meninggalnya kapan? Ketika bangun tahajud. Di atas sajadah dia meninggal dunia. Masya Allah. Meninggal. Jadi insya Allah kalau kita terbiasa dengan itu meninggalnya di salah satu kebaikan-kebaikan itu. Dan hati-hati dengan perbuatan dosa, jangan sampai itu menjadi perbuatan terakhir itu. Jangan sampai menjadi perbuatan terakhir. Nauzubillah min dzalik. Itu makanya hati-hati. Itu satu, upaya tadi istiqomah. Yang kedua doa. Itu anugerah kan, anugerah. Ini salah satu doa yang paling penting kita minta adalah minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah dan jangan matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini tadi berkaitan dengan istiqamah dan konsisten. Keuntungannya ini para pemirsa TVRI, di samping kita insya Allah matinya husnul khatimah, karena ada masanya nanti kita tidak bisa melaksanakan amal itu karena bukan keinginan kita. Misalnya sholat jamaah 5 waktu di masjid ini bapak-bapak ya. Kemudian sholat sunnah qabliyah ba'diyah, sholat sunat tahajud, kemudian witir dan semuanya amalan-amalan sunnah dia lakukan secara istiqamah dan rutin. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Masuk rumah sakit, diimpus. Tidak bisa bang. Walaupun dia sholat di rumah sakit dalam keadaan terbaring, pakai bantuan pernapasan, dia tidak lagi tahajud, dia tidak membaca Al-Quran lagi. Tapi itu dia berhenti bukan karena keinginannya. Allah yang hentikan karena sakitnya. Itu pahalanya tetap jalan tiap hari. Oh begitu. Tetap jalan tiap hari berdasarkan kebiasaannya. Nah, itu tadi saya katakan penting membuat kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik karena itu terhitung. Nah Ustadz, bagaimana dengan keadaan kita di tengah pandemi ini yang tadinya kan biasanya masjid pada rame tuh, ya, kemudian stafnya diatur kan, namun karena pandemi kita menjadi terhalang karena adanya aturan protokol kesehatan ini. Nah itu kalau begitu bagaimana Ustadz? Apakah tetap terhitung kebiasaan kita yang lalu atau? Kalau dalam hadis dikatakan begini, idza maridal abdu aw safara, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan, ya, kutiba lahu bimisli maka ya'malu muqiman sahihan, maka diberi pahala berdasarkan kebiasaannya ketika dia mukim dan sehat. Jadi kebiasaannya ketika mukim dan sehat. Jadi mukim itu tidak bepergian, tidak bepergian dan sehat. Itulah yang menjadi dasar Allah memberi pahala ketika dia sakit dan ketika dia musafir. Kalau kita naik pesawat susah berjamaah, susah tahajud, tidak bisa lagi kan? Tapi karena itu menjadi kebiasaan kita, surutin istiqamah dengan itu, pahalanya tetap jalan walaupun dia tidak lakukan karena berhenti bukan karena keinginannya, karena situasi yang memaksa seperti itu. Termasuk tadi pandemi tadi. Ya kan kebiasaannya ya, katakannya yang laki-laki ya. Jadi mukiman sohihan tadi, mukim dan sehat. Itu yang jadi patokan itu. Itu yang jadi patokan. Baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Jadi pandemi kita tetap aja melakukan ibadah kita ya. Ya, Ustadz. secara maksimal menurut kemampuan kita. Oke. Saya berikan kesempatan kepada dua penanya lagi. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya tadi? Silakan.
Di bawah fashionnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasria Usman Iya, dari Majelis Taklim Al-Jahratul Khadra. iya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menggabungkan dua amalan dalam satu niat? Oh, Oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, dan tepat. 2 amalan, 1 kali niat. niat. Penanya berikutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nasra Daud. Iya, Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kalau kita sudah meminta maaf namun yang bersangkutan tidak memaafkan? aduh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tapi bukan di sini kan yang ditemani minta maaf terus nggak dimaafin, nggak ya? Nggak ya Bu ya? Baik Ustadz, silahkan langsung dijawab. Penanya ketiga tadi. 2 amalan dalam satu Satu niat. niat. Itu bisa nggak? Hukumnya itu bagaimana? Jadi kita ambil tadi apa contohnya Puasa Senin, Syawal dengan qada. Qada, iya. Iya. Kalau pertanyaannya tadi mana yang duluan masih bagus. Ada ibu-ibu juga biasa bertanya, Ustaz bisa digabung? Nah, kayak gini Bisa nih. digabung nggak? Bu. Bayar utang sekaligus Qada. Syawal. Ya, qada. Ya. Jadi saya tanpa menyampingkan pendapat yang membolehkan karena memang ada. Oh, memang ada. Ada. Ustaz. Tapi lemah kali ya. Lemah ya, mengatakan dia dapat pahala. Tetapi yang paling afdal tentu dipisah. Kalau pertanyaannya tadi, bolehkah menggabung 2 amal dalam satu niat? Tergantung situasi. Dalam kaidah fikih itu ada 4 syaratnya. Ya, ada 4. Jadi boleh menggabung tapi 4 syaratnya. 1, ibadahnya sejenis. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, itu sejenis maksudnya. Kemudian berada dalam satu waktu yang sama. Jadi waktunya yang sama, tidak berbeda ya. Kemudian yang ketiga syaratnya salah satu bukan qada. Jadi kalau utang tidak boleh digabung. Itu penjelasan dalam kaidah fikih. Salah satu bukan qada, dan yang keempat salah satunya bukan pengiring. Misalnya qobliyah subuh dengan sholat subuh, itu kan pengiring, tidak boleh karena dia pengiring. Nah, kalau misalnya dia sejenis, misalnya saya mau ini hari Kamis kan kita puasa. Iya. Sekaligus niat untuk Syawal, boleh. Oh, boleh. Karena dia sejenis. Kan Puasa dengan puasa, sunnah dengan sunnah. Dan jadi boleh dalam satu waktu dalam satu ya? niat. Dia satu waktu. Jadi boleh dicicil Syawalnya itu dengan Senin Kamis. Dapat 2 pahala. Di samping dia Senin Kamis, dapat juga puasa Syawalnya. Tapi niatnya bagaimana Ya Ustaz? itu tadi niatnya 2. Niat puasa Syawal sekaligus niat puasa Senin Kamis. Atau misalnya bapak-bapak pergi ke masjid. Pahala sholat sunnah qabliyah itu luar biasa ya. Khairu minad dunya wa ma fiha qabliyah subuh. Lebih dengan dunia dan sebaliknya. Tapi ini penghitung waktu tinggal 2 menit. Kan biasa ada penghitung waktu itu di dalam masjid. Tinggal 2 menit. Sementara ada hadis juga mengatakan kalau masuk di masjid tidak boleh langsung duduk. Harus sebelum sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid qabliyah hilang. Kalau qabliyah tahiyatul masjid hilang. Dalam kondisi seperti itu boleh sholatnya 2 rakaat saja, tapi niatnya 2. Qabliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid. Boleh. Masya Allah. Itu kalau waktunya sudah mepet. Tapi kalau masih 7 menit, gabung saja, itu namanya kutu. Nggak mau repot ya Ustadz ya. Iya. 2 rakaat itu kan paling juga kurang 2 dari menit, 2 menit 3 menit selesai. Kurang itu. dari 5 menit. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya, boleh tergantung situasi tadi. Tergantung situasi. Yang jelas 4 syarat tadi ya 4 Bu syarat ya. tadi. 4 syarat 4 aja syarat tadi. Berada dalam satu waktu sejenis kemudian apalagi bukan utang. Bukan utang. Kecuali Kemudian kodok. bukan pengiring. Bukan pengiring. Jadi boleh. Boleh. Baik. Dan yang berikutnya Ustadz, bagaimana kalau kita tidak mendapat, saya langsung aja tidak mendapatkan maaf. Saya udah minta maaf ke Ustadz nih, saya punya salah, tapi Ustadz nggak mau maafin. Itu hukumnya apa? Saya tetap dosa atau Ustadz yang dosa?
Kalau saya sih ustadznya yang dosa. Sebelum saya jawab, saya mau cerita sedikit sebuah kisah ini. Oke, Ustadz. Antara seorang menantu dengan mertua. Aduh, kok harus menantu dengan mertua, supaya nanti Ustadz? ilustrasinya bisa terbaca nanti. Oh, iya, Bagaimana iya. jawabannya? Sebentar. Ibu-ibu ada yang punya menantu? Ada ya, Ibu Ketua ada ya. Ya, tapi jangan diambil hati ya Bu ya. Ini kan hanya ini hanya cerita aja. Ini kisah di luar negeri, tapi mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Iya. Ini mertua dengan menantu ini tidak baku cocok. Menantunya tidak suka mertuanya nggak tidak suka menantunya. Sama-sama perempuan. Ya iyalah Ustadz. Sama-sama perempuan. Kan mertua mah Karena kan menantu ada laki-laki sama-sama juga, ada laki-laki juga perempuan. biasa kan? Oh iya, oke. Akhirnya karena sudah jengkel sekali nih sang menantu, dia datang sama tabib, sama sahabatnya bapaknya, dia bilang begini, tabib minta tolong kasih Kak racun supaya saya bisa bunuh mertuaku. Nah bilang tabibnya, kalau kau ketahuan, kau akan dihukum mati, kau akan dipancung. Jadi supaya mertuamu itu tidak kentarap kau yang bunuh, ini racun yang saya kasih sedikit-sedikit saja tiap hari, dan kau harus bersikap baik. Kau harus tersenyum sama dia, tidak boleh marah-marah, tidak boleh menampakkan sikap yang permusuhan. Kau harus bersikap baik supaya nanti kalau dia meninggal dunia kau tidak dicurigai. Bu, hati-hati ya. Nanti kalau pulang. Supaya kau tidak dicurigai. Mulai hari itu dia bersikap baik sama mertuanya. Selalu tersenyum, melayani, tidak pernah ada sikap permusuhan. Iya. Dan dia kasih itu di makanannya, dan mertuanya sangat suka makan itu. Oke. Sikapnya ini kemudian membuat mertuanya berubah sikap juga. Dia menjadi baik kepada menantunya karena menantunya baik sekali. Yang tadinya nggak pernah dikasih makanan-makanan mungkin, Ustaz. Berubah sikap. Mertuanya juga menjadi baik. Dan akhirnya menantu merasa bersalah. Mahati Mija. Mertua saya ternyata orang baik. Ternyata orang baik. Dia datang sama tabib. Tabib, minta dong penawarnya. Mertua saya sudah berubah, dia sudah baik. Kasihan kalau dia mati. Iya. Tabibnya bilang, sebenarnya yang saya kasih itu bukan racun, itu bumbu makanan itu. Oh. Racun yang sesungguhnya itu adalah dalam pikiranmu. Racun yang sesungguhnya adalah pikiranmu yang menganggap orang lain itu jahat. Dan mertuamu juga begitu. Tapi begitu kau berubah menjadi baik, dia juga menjadi baik. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Ibu, tidak cukup hanya dengan satu kali minta maaf. Itu harus diiringi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik, dan jangan bosan. Mungkin Ibu pernah dengar kisahnya bagaimana Rasulullah menyuapi orang Yahudi buta. Iya. Yang selalu mengata-ngatai beliau, tapi Nabi tidak berubah. Tetap disuapi. Dan akhirnya dimasuk Islam ketika Rasulullah wafat. Iya. Jadi itu maksud saya, jangan gara-gara tadi bilang, Ustadz berdosa tidak maafkan saya. Oh, jangan satu kali minta maaf langsung mau selesai urusan. Karena orang kan ini tingkat luka itu bisa bermacam-macam kedalamannya kan. Ada yang butuh waktu 1 hari, ada yang butuh 2 hari. Iya, kayak saya tuh Ustadz, butuh berhari-hari, harus dibujuk-bujuk dulu. Itu maksud saya. Jangan langsung memvonis. Sudah mak minta maaf deh, yang penting lepas mak saya. Iya, yang penting saya sudah minta maaf. Nggak seperti itu. Bu, kalau boleh tahu udah berapa kali minta maaf, Bu? Udah berapa kali, Bu, minta maaf? Udah berkali-kali? Udah berkali-kali? Ya kalau udah berkali-kali mungkin jadi diiringi dengan perbuatan baik. Kirim makanan, Bu, berikan sayur, ya, buah-buahan. Nah, itu kan biasanya bisa dilihat, oh tulus ini, betul-betul dia minta maafnya. Cuma kalau kita dalam posisi dimintai maaf, ini perlu kita ketahui, tidak memberi maaf itu adalah sebuah kerugian. Itu yang saya maksud, Ustaz. Itu kerugian. Kerugian yang pertama, pasti tidak bahagia. Coba kalau ada bunga berduri, bunga mawar atau apa yang berduri lah, Ibu pernah dipegang nggak? Kaktus ya. Pasti tidak berani pegang karena pasti tertusuk, sakit. Bayangkan kalau duri disimpan di hati. Itu kan menyimpan dendam, itu sama dengan menyimpan duri di hati. Itu pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Tersiksa kita. Bagaimana caranya sembuh? Hilangkan duri itu. Ibu kalau teriris pisau, perih, ya, dan ingin sembuh kan? Ingin sembuh. Sembuh diobati. Hati kalau terluka menyimpan dendam, itu terluka sakit pasti terus. sakit. Supaya tidak sakit, maafkan. Kembali lagi ke ikhlas. Iya. Yang kedua, kerugiannya orang yang tidak memaafkan, di akhirat pasti terlambat masuk surga. Pasti terlambat.
yang nggak memaafkan. Iya. Oh, Ustadz, sebentar, kita dapat telepon. Halo? Halo? Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa di mana? Saya Abdul Rauf di Bantai. Alhamdulillah, Pak Rauf. Ini penelpon setia kita ya. Pak Dokter Innalillahi wa Iya. Mohon maaf lahir batin ya, Pak Rauf ya juga ya. Iya. Iya, mengikuti kajian-kajian Islam, fokus Islam sore hari ini. Ya, ini ibu-ibu, saya ini mengkritisi juga. Mestinya ibu-ibu momentum yang terbaik, ada guru kita di depan, dan mestinya memanfaatkan juga kepada Pak Ustadz itu, apakah bacaan tahiyatnya itu sudah benar salah, bacaan-bacaan sholatnya loh. Saya pernah meneliti, ada orang 2 kali naik tanah suci, tapi bacaan tahiyatnya itu tidak beres-beres. Maksud saya apa? Seperti tadi, apakah saya bisa gandakan atau sekaligus puasa untuk Syawal dengan puasa hari Senin? Iya. Ini perlu pakai daya nalar akal. Kalau memang ibu sudah tahu bahwa besok mau mati, ya enggak apa-apa dirangkul semua itu. Tapi kalau memang belum, ya puasa Senin kan ini puasa Syawal, itu kan tidak berarti harus berurut-urut. Yang penting 6 hari ba'da atau pasca Ramadan. Maksud saya ini Pak Ustadz ini bahwa ibu tadi itu bertanya, apakah 1 niat atau 2 niat saya puasa Syawal juga plus hari Senin puasa Senin. Ini agak keterlaluan loh ibu itu. Sepertinya sudah mau mati besok. Jadi maksud saya, ya pelan-pelan aja lah. Tidak ada keterburu-buruan. Baik. Tidak ada keterburu-buruan. Yang paling penting ibu-ibu dulu, sudah benarkah bacaan-bacaan sholatnya itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ya masukannya Pak Abdul Rauf di Bantaeng. Jadi mungkin maksudnya adalah kalau kita memang masih mampu Ustadz ya, mungkin masih mampu melakukan dipisahkan, mari dipisahkan. Tadi dijelaskan memang bahwa yang terbaik adalah dipisahkan yang terbaik. Cuma ada situasi tertentu seperti tadi sholat qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid waktunya mepet. Situasi tertentu itu yang membuat kita kemudian boleh. Jadi saya katakan boleh dengan syarat menggabung tadi. Ya? Iya, boleh. Jadi kalau ditanyakan boleh atau tidaknya boleh, tapi kalau ditanyakan afdal tidak afdalnya pasti lebih afdal kalau dipisah. Pasti tetap lebih afdal dipisah. Ya. Jadi kayak kemudian tentang bacaan sholat, dan ini memang penyakit umum di masyarakat. Mengajinya itu ya. Saya kira ibu-ibu majelis taklim pengalaman ya. Ini ada keluarga dulu sudah merasa hebat lah bacanya di kampung, begitu naik di kota tinggal, diseleksi oleh ustadznya, ternyata ada Iqra 4 saja posisinya. Astagfirullah. Karena kita dulu di kampung sudah itulah yang paling hebat. Paling hebat ternyata di atas langit ada langit ya. Jadi perlu peningkatan terus menerus memang. Baik. Iya. Baik, kita masih punya penelpon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haida di Makassar, Bu. Oh iya, Ibu Nur Haida di Makassar, silakan Ibu. Halo Ibu Nur Haida. Saya mau pertanyakan ini. Iya, halo. Iya, silakan. Ya, Bu, yang saya mau pertanyakan ini adalah tentang yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi tentang keikhlasan dalam bersedekah. Ya. Oh iya, keikhlasan. Keikhlasan, Ibu nggak ikhlas bersedekah? Nah, begini Bu. Iya. Karena kalau misalnya kita bersedekah misalnya di masjid. Iya. Terus kalau kita sebut nama, maka katanya kurang ikhlas. Oh gitu. Ya. Nah,
Padahal pernah saya ini masalah pribadi ya Bu. Iya. Saya pernah memberi sumbangan ke masjid. Iya. Nah, oleh panitia masjid mengatakan bahwa ini siapa punya ini, saya bilang dari hamba Allah. Iya. Kemudian dia bilang oleh panitia masjid, tidak apa-apa Bu disebut namanya sebagai motivasi bagi orang lain agar tersentuh hatinya untuk juga mau menyumbang. Bagus, iya. Nah, jadi terpaksa saya sebut nama. Sebutkan nama saya, tetapi memang saya betul-betul ikhlas hati saya untuk menyumbang Pak Ustaz. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang sumbangan yang saya berikan ini, kemudian saya sebut nama. Iya. Baik, itu aja Ibu. Ya. Baik, itu aja ya Bu Nur Haida ya. Mohon penjelasannya. Iya. Siap. Terima kasih Bu Nur Haida di Makassar telah bergabung dengan kami di studio. Nah, Ustadz, ini bagaimana? Mau dilanjut yang tadi dulu? Ya, biar saya jawab dulu langsung, supaya tidak lupa. Biar nggak lupa ya, Ibu Nur Haida. Mana yang lebih bagus ketika menyumbang, sebut nama atau tidak menyebut nama? Iya, hamba Allah atau tanpa nama. Tapi jangan tanpa nama lengkap RT RW-nya dan nomor rumahnya ya. Jawabannya adalah tergantung situasi. Kalau yakin bisa menjaga keikhlasan, ya lebih bagus menyebut nama. Bisa dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala dakwah. Tadi memotivasi orang lain supaya melakukan hal yang sama. Kalau yakin bisa menjaga keikhlasan. Tapi kalau tidak yakin, maka lebih baik disembunyikan. Ya, lebih baik dirahasiakan datanya. Yang penting jangan tadi seperti itu 1 juta tanpa nama. Saya itu. Enggak. Jadi tergantung situasi, tergantung situasi. Tapi untuk alasan transparansi dan akuntabilitas, memang lebih bagus kalau sebut nama lah. Cuma memang sekali lagi, ikhlas itu bukan amalan mulut. Ikhlas itu amalan hati. Jadi Ibu kalau dikasih apa-apa, jangan tanya lagi, ikhlas Jaki. Karena biar juga dia jawab saya ikhlas, belum tentu. Karena ikhlas itu bukan pekerjaan mulut, itu pekerjaan hati. Jadi tidak usah tanya, ambil saja kalau dikasih. Sama halnya memaafkan Ustadz. Bener nih, saya dimaafkan. Ya, bener kok saya maafin Ibu, tapi dalam hatinya belum tentu memaafkan mungkin Ustadz. Itu urusan pribadi dengan Allah kalau itu, urusan pribadi dengan Allah. Tapi memang juga tingkat kedalaman luka itu orang bisa berbeda-beda. Jadi yang membunuh paman Rasulullah Hamzah di perang Uhud itu kan kemudian masuk Islam. Iya. Tapi Rasulullah itu saking cintanya sama pamannya tidak bisa melupakan sang pembunuh tadi. Walaupun dia sudah masuk Islam, Wail, ya. Dia bilang, Wail, saya sudah maafkan kau, tapi saya minta kau jangan muncul di hadapanku karena kalau saya lihat, kau saya ingat lagi pamanku. Saya ingat lagi. Jadi upah sampai meninggal Rasulullah dia tidak datang, kasihan karena dia bilang menghormati Rasulullah, menghormati permintaan Rasulullah itu. Jadi itu tadi, jadi jangan berhenti dalam satu kali minta maaf, terus berupaya berbuat baik. Baik, kita masih punya penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, mohon maaf lahir batin ya Bu Lia. Oh, saya juga mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, silahkan Bu Lia. Terima kasih. Jadi tadi sudah bagian dibahas oleh Pak Ustaz tentang puasa sunat Syawal. Iya. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz adalah yang kita alami sekarang ini. Misalnya masih minggu pertama dari Lebaran, iya. Itu kan sudah ada yang mau cepat-cepat selesai puasa sunahnya, iya. Yang tidak punya akal lah ya, yang tidak punya utang. Iya. Tapi masih situasi silaturahim. Ketika kita misalnya bertamu kemudian disuguhi, kita bilang saya sedang puasa sunat, padahal baru minggu pertama ini. Nah ini mungkin teman-teman mungkin kecewa ya, sudah disuguhi karena waktu silaturahim ini, tapi sudah puasa sunat. Jadi yang saya mau tanyakan saat ini, sebenarnya yang lebih afdal itu mulai puasa sunat Syawal itu dengan tidak mengurangi silaturahminya itu, kapan kira-kira Pak Ustaz itu yang lebih bagus supaya kita jalan dua-dua, silaturahmi juga dan puasa Syawal juga. Baik. Ya. Iya, terima kasih Bu Lia, itu aja ya.
Ya, kalau saya memang begitu. Saya tunggu 1 minggu dulu. Minggu berikutnya baru saya 1 minggu berlalu tuh silaturahmi, baru minggu keduanya. Tapi sudah banyak teman yang puasa, hari kedua sudah puasa, hari kedua lebaran sudah puasa. Itu yang saya lihat. Mereka dipanggil teman, diajak, misalnya di rumahnya, mereka, saya terima kasih, saya puasa sunat. Ya. Jadi mungkin ya tidak kelihatan, tapi ya mungkin agak kecewa juga, biasa tuan rumah ya kalau sudah dihidangkan baru tidak terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir Ibu Lia, saya juga belum puasa Syawal karena masih menikmati hidangan yang di. Silahkan Ustadz, itu bagaimana sih? Kadang memang dilema juga ya Bu ya. Terkadang kita ke rumah keluarga dan kita sudah disuguhin dengan aneka ragam makanan, tapi jadi ternyata sebenarnya tergantung budaya yang berlaku di daerah tersebut. Kalau di Jawa justru terbalik. Jadi di Jawa itu kalau hari Lebaran biasa-biasa aja. Lebaran pertama itu biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak makanan. Karena besok langsung puasa sampai 6 hari. Nah, nanti setelah 6 hari ini selesai, baru Lebaran kedua, Lebaran ketupat, baru ramai di situ. Jadi maksud saya tergantung situasi. Cuma kalau kita di sini hari Lebaran karena beda situasinya, maka itu tadi lebih afdal mungkin ditunda 1 minggu seperti tadi atau beberapa hari, kita anulah dulu, nikmati dulu silaturahim. Tapi kalau kita memang lagi puasa, maksud saya jangan pergi jalan. Di rumah saja, karena itu tadi supaya menghindari juga ya. Menghindari perasaan orang yang tersinggung. Tapi memang ada dalam penjelasan dalam kitab fikih bahwa kalau untuk walimatul ursh, yang pesta pernikahan, kalau puasa sunnah itu lebih bagus dibatalkan saja. Hadiri pesta itu, jadi pahalanya sudah dapat juga. Ini pahala menghadiri undangan gitu. Gitu. Berarti terkecuali Syawal ya, Ustadz ya. Jadi maksud saya dilihat situasinya saja, dilihat situasi. Dan di sini diperlukan saling memahami, saling memahami. Karena tidak boleh juga kita memaksakan apa yang kita rasakan kemudian mau diukur sama orang juga, tidak boleh. Di sini perlu ada saling memahami lah, karena situasi kita berbeda-beda semua. Baik, Ustadz, kita lanjut dulu dong kisah yang tadi mertua dengan menantu itu kan belum selesai. Jadi, iya. Jadi akhirnya itu bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baikan ya. Baikan. Dan saling menyayangi antara menantu dan mertua. Ternyata sikap saling membenci tadi itu bermula dari pikiran menganggap orang lain jahat. Tapi setelah dibersihkan bahwa ternyata orang itu baik, dan di situ juga di sebelah berubah menjadi baik, akhirnya menjadi baik. Berarti ini yang harus positif. Jangan berpikir negatif terhadap orang lain lah. Berpikir positif lah. Kan setiap orang ada kebaikan, ada keburukannya. Dan dalam Al-Quran, coba lihat tanda-tanda orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Kalau orang bertakwa itu tidak pernah salah, tidak ada yang bertakwa di antara kita. Nabi yang bisa bertakwa. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang pernah berbuat salah, tapi dia mengakui kesalahannya dan mau bertaubat. Jadi sama juga kalau kita orang lain minta maaf, ingat bahwa kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Bisa melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu yang kita ingat. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain juga tidak dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Itu kerugian terbesar itu. Nah, siapa kalau yang bisa selamat kalau tidak dimaafkan oleh Allah? Kita ini banyak dosa. Jadi salah satu syarat untuk dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, kita juga harus membuka pintu maaf bagi orang lain kalau dia datang minta maaf. Saya kira begitu. Itu ya, Ustadz. Jadi intinya adalah saling memaafkanlah kita ya, ikhlas Bu. Tadi ikhlas, konsisten dalam menjalankan ibadah. Ada yang terakhir mungkin yang bisa disampaikan Ustadz? Iya, insya Allah dengan berkah puasa dan qiyamul lail kan kita sudah bersih ya. Minal aidin wal faizin. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Seperti dulu ketika itu berkah puasa dan qiyamul lail. Tapi ingat yang diampuni oleh Allah itu kan hanya dosa kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia itu kan belum. Sebelum kita meminta maaf, memberi maaf dan saling memaafkan. Itu baru sempurna kesuciannya. Baru sempurna. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Syamsuri Jufri SSMA atas Alhamdulillah. Petuah-petuahnya tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa bekal kita bisa ini ya Bu untuk menambah keimanan kita lagi dengan mendengarkan pencerahan. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu Majelis Taklim Al Jauhratul Hadrah
diketuai oleh Ibu Hajah Juwariah Adabudin sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya akhirnya Fitria Syarifuddin beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihir ragab.